lancarnya acara, marilah kita berdoa bersama, dipimpin oleh Ketua Umum Pemprov ISI Jawa Tengah. Kepada Bapak Haji Kurniawan Muhammad, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruben Doni untuk memulai acara pertama, yaitu laporan oleh Ketua Panitia Pelaksana yang kami hormati, Bapak Andrianto Sujaro. Kami silakan. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga diwakili Pak Sasmenpora, Pak Sasmenpora, Bapak Gatot Subroto, selamat datang Pak. Yang terhormat Bapak Ketua KONI Pusat, Bapak Marsiano Norman, selamat datang Pak. Yang terhormat Ketua Umum PBISI, Bapak Raja Sabta Oktohari. Yang terhormat Sekjen KOI, Bapak Ferry Cegono, selamat datang Pak. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina, Bapak Irjen Polisi Royke Lumowa, selamat datang Pak. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung. Dan tamu-tamu lain yang belum saya sebutkan satu persatu. Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Munaslup Indonesia mau jadi tuan rumah Olimpiade 2032. Kalau Indonesia mau jadi tuan rumah Olimpiade 2032, artinya hari ini adalah hari-harinya kita melakukan rekrutmen. Karena waktunya cuma 9 tahun. Kalau 2032, berarti kan kualifikasinya 2030. 2030 ke 2021 sekarang berarti tinggal 9 tahun. Bayangin bagaimana menjaga prestasi selama 9 tahun. Kita untuk meyakinkan orang tuanya aja untuk jadi atlet sepeda kan nggak mudah gitu. Di Jogja, Pak Gatot masih mengeluarkan rekomendasi dalam waktu kurang dari 3 jam. Dan isi juga, karena mantan pembalap. Selanjutnya, ini teman-teman harus tahu, pekerjaan lainnya adalah Menteri Sekretaris Kabinet. Belum selesai, jangan tepuk tangan dulu, ini bagian pentingnya. Mas Pramono Anung ini orang yang paling gila sepeda. Bukan cuma suka sama olahraganya, tapi suka dan cinta sama kita semua. Bahkan tadi pagi, yang harusnya kita main sepeda, berhenti karena hujan, Mas Pram masih main sepeda juga. Dan saya ingat, tadi di film itu, pada saat setelah 56 tahun, kita pedali di Asian Games, langsung dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan saya atas nama pribadi, atas nama semua keluarga besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia mengucapkan terima kasih banyak Mas Pram atas dukungannya selama ini kepada ISI, perhatiannya yang luar biasa, dan kami semua tentunya tidak akan lepas-lepas berhutang budi atas semua kebaikan yang Mas Pram berikan kepada kita semua. Jadi Ketua Dewan Pembina masih jadi Kakor Lantas ya? Dan dalam sejarah kita menghidupkan kembali Tour de Indonesia setelah beberapa tahun berhenti. Itu kereta api aja nunggu Mas, sepeda lewat baru kereta api boleh jalan lagi gitu. Jadi kalau nggak ditilang kereta api waktu itu. Dan dengan menggunakan sepeda. Dan sejak kemarin mungkin kalau saya nervous, tapi ternyata pembina saya lebih nervous lagi. Dari kemarin udah sibuk, sampai tadi pagi pun udah tanya. Ada yang pertama tentunya Om Fani Tanjung dan juga Mas Toto. Ini provokator yang membuat saya akhirnya terjun ke sekjen saya nih dari Kono yang merupakan bagian dari keluarga besar di sekjen. Tiga sekjen nih. Ada sekjen PBISI, Mas Parman Nugroho yang dulunya musuhin saya. Ini dulunya musuhin saya, Pak Ketum. Dia dulunya salah satu tokoh antagonis yang begitu isinya dan saya terpilih, bahkan pengurus ISI pernah mau diusir sama dia. Waktu itu Pak Beni, Pak Ketum datang ke acaranya mau diusir. Kenapa? Dia bilang kalau ISI datang katanya minta duit gitu.
Jadi sekarang jadi sekjen, sebelumnya jadi kabit perlombaan dan alhamdulillah sangat produktif dan menghasilkan banyak sekali benih-benih yang merupakan komite eksekutif NOC juga dengan raihan suara terbanyak. Saudara Andrianto OC yang sudah sangat sibuk-sibuk untuk menyiapkan kegiatan hari ini, dan tentunya para panitia, dan tidak lupa juga para ketua umum yang hadir dari seluruh provinsi Indonesia. Ini supaya nggak jadi hoax, saya minta para ketua umumnya berdiri supaya bisa kelihatan. Para ketua umum berdiri. Biar kelihatan. Setelah itu para sekubnya berdiri. Ya, yang hadir teman-teman para pengurus dari PBISI maupun dari keluarga besar ISI yang hadir, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu itu. Alright, kita akan sama-sama melihat Bapak Ibu tamu dan yang terhormat. Yes, ISI menang. Alright, ISI menang. Sekali lagi Bapak Ibu. Itu bukan persoalan yang mudah. Oleh Bung Okto sebagai Ketua Dewan Penasihat, sebenarnya saya bukan untuk menasihati kepemimpinannya dalam visi, tapi menasihati perkawinannya. Kita wakili dia menjadi anak kita bersama. Tiara Andini dan sebagainya. Tentunya ini bukan persoalan yang mudah untuk mengangkat ketika kita pernah mengalami penurunan prestasi yang luar biasa. Maka untuk itu saya sangat berharap ketua-ketua umum dan juga sekjen-sekjen PBISI provinsi untuk kompak bersama-sama melanjutkan kepemimpinan Bung Okto ini dengan memilih orang yang memang pantas dan patut untuk melanjutkan kepemimpinannya. Kalau diperbolehkan. Tetapi kan aturan main organisasi tidak memperbolehkan itu. Tetapi saya hanya menitipkan pesan saja saudara-saudara sekalian. Karena saat ini sepeda bagi bangsa ini, bagi kita semua, bukan hanya sekedar sport olahraga, tapi sudah menjadi culture, menjadi budaya, menjadi bagian yang tidak terbayangkan selama ini. Kalau saya pergi ke luar negeri atau kontak dengan beberapa teman di luar negeri, ketika mereka bertanya, orang Indonesia begitu gila dengan sepeda, semua frame yang ada di Eropa itu diambil oleh orang-orang Indonesia. Di luar itu, tapi ya kita mari langgar bersama-sama. Ini off the record ya. Tapi saya terus terang termasuk yang melanggar itu loh. Umum daerah saya termasuk sepedaan lebih sering daripada saudara-saudara sekalian. Average saya setiap minggu di atas 200 kilo. Average di atas 200 kilo. Bahkan setiap satu pergi 100 kilo sama ketua umum Bung Okto, dia pasti kewer di tengah jalan. Alasannya ada aja. Untung ada Elga, ada Daniel, jadi gampang untuk sembunyinya. Saya 13, kebetulan hampir 1 bulan penuh saya mengikuti Tour de France pada waktu itu. Nairo Quintana pada waktu itu orang tidak banyak tahu. Tahunya hanya ada pembalap Kolombia, hitam kecil, dan tidak diperhitungkan sama sekali. Tapi begitu masuk pada etapa ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, mulai naik ke gunung, ternyata dia menjadi raja gunung yang bisa menyaingi Chris Froome dan Adam Yates pada waktu itu. Lihat potensi teman-teman di Bandung, teman-teman di Jogja, teman-teman di Sumatera Barat, teman-teman di Papua dan daerah-daerah lain, mereka terbiasa dengan bersepeda tanjakan. Dan itu pasti VO max-nya lebih daya serap, daya ininya lebih luas dibandingkan dengan yang lainnya. Anggap sama sekali pada waktu itu bisa mengambil 2 atau 3 etapa dia menjadi juara. Walaupun secara keseluruhan kalah sama Chris Froome. Tetapi ini menjadi pengalaman kita. Saya melihat misalnya di Jogja, sekarang Macan Gunung. Itu betul ada teman Jogja kan? Nah itu kan
luar biasa itu. Kalau Fathahillah segala biasanya ikut mula Fathahillah dan macam-macam. Sesuatu yang tidak berhenti. Takutnya adalah saya tadi sekilas saja udah bisa melihat bagaimana kekeluargaan, kekerabatan, keakraban, keharmonisan ini tidak akan pernah jalan kalau tidak dari hati. Untuk itu, yang terakhir saya betul-betul berharap mendoakan bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam Indonesia. Saya selaku Ketua Umum KONI Pusat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Ketua Umum PBIC beserta seluruh pengurus yang di tengah masa pandemi COVID-19 ini tetap bisa melaksanakan Munaslup PBIC dengan satu tema yang sangat baik, yaitu sinergi potensi untuk raih prestasi. Saya sekaligus menjabat sebagai bendahara dari organisasi sport sepeda di Asia itu. Dari sederet prestasi yang sangat membanggakan tadi, saya sependapat dengan Pak Pramono Anung bahwa pengurus yang akan datang harus bekerja keras untuk bisa sport sepeda Indonesia ini semakin maju. Sesuai anggota pada tanggal 8 Juni, di mana seluruh anggota menyetujui mengenai ketentuan rangkap jabatan Ketua Umum Komite Olimpik Indonesia selama 1 tahun. Artinya Munaslup pada kali ini masih dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Dan ini akan kami laporkan lagi pada anggota kami pada rapat anggota selanjutnya bahwa pasal ini telah dilaksanakan, dan atas nama Komite Olimpiade Indonesia kami mengucapkan selamat bermusyawarah nasional luar biasa bagi PBIC, dan kami harapkan Ketua Umum ke depan tetap dapat melanjutkan visi dan misi yang telah ditanamkan oleh Ketua Umum Raja Sabta Oktohari yang akan segera demikian. Dan juga para pendiri industri, dan wabil khusus kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya seluruh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ISI Suku Daerah Indonesia. Terima kasih. Oleh Pak Menpora. Saya cuma ada titipan ledekan. Masih kami kan dekat sama Okto. Tolong beritahu kalau anggaran PBSI, anggaran PSSI dan lain-lain itu ada jaraknya. Usulnya berapa, disetujui oleh Kemenpora berapa. Kalau ini Masih tolong dong, jangan cuma 1 medali emas, karena isi itu mengusulkan berapa, disetujuinya turunnya tipis sekali. Jadi poinnya hampir semuanya disetujui oleh Pak Menpora. Ketua Harian Asian Cycling Confederation. Kemudian belum di UCI juga sudah ada jabatannya, dan kita berharap kayaknya Kemenpora nggak ikhlas, kayaknya Kemenpora nggak terima kalau cuma berhenti sebagai Ketua Harian ACC. Doa kita agar naik di IOC untuk Raja Sabta. Karena kita merasa pada saat kemarin All England itu TikTok saya dengan Presiden Federasi Badminton Asia itu menggambarkan untung di badminton ada wakil kita. Kita bayangkan kalau seandainya misalnya di cycling Confederation tidak ada Mas Okto atau di cabur-cabur yang lain, sepak bola yang begitu populer, kita di FIFA nggak ada siapa-siapa, kita di AFC nggak ada siapa-siapa. Nah, makanya kita harapkan tidak hanya di balap sepeda, tapi juga di cabur-cabur yang lain akan kita dorong. Tentu saja ini menjadi PR antara kami dengan Pak Marsyano Nurman dan kemudian dan NOC akan banyak hadir. Kalau banyak hadir, itu dreaming Pak Jokowi, impian Pak Jokowi itu akan bisa berhasil. Karena kalau hanya terbatas yang hadir hanya Mas Okto dan lain-lain, sulit bagi Indonesia untuk lebih berkiprah di internasional. Dan yang cintanya pada balap sepeda, dan bahkan tidak kurang dari itu, Pak Marsyano Nurman itu juga seorang pembalap yang luar biasa. Saya nggak mau kalah juga. Saya bukan siapa-siapa,
karena saya hadir di Kemenpora juga belum lama, baru 2014 sebelumnya di Kominfo. Saya masih teringat pada saat saya diterima di Gajah Mada tahun 81, karena kebetulan saya satu angkatan dengan Bu Retno Marsudi. Saya ada beban pada orang tua, karena saya kakak beradik. Saya kakak beradik 1 tahun naik sepeda. Padahal di Jogja, kalau yang hafal juga, di Jogja itu ada turunan dan tanjakan paling berat, yaitu di sekitar jembatan Kewek. Setiap hari saya pagi itu sehari bisa 2 kali melewati Kewek. Itu menggambarkan sepeda motor ada, kendaraan ada, tetapi karena rasa cinta saya pada sepeda, alhamdulillah 1 tahun itu tidak ada satupun yang saya batalkan hanya demi rasa cinta saya kepada sepeda.